Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang Cisco Packet Tracer. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk melakukan konfigurasi seperti ini ya. Sebentar saya buatkan. Ya, kemarin kita sudah mencoba buat konfigurasi dua buah PC ya kan. Ya, dimana kedua PC ini bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Nah, ada dua cara. Yang pertama yaitu kita coba beri IP dulu ya, misalkan 192.168.1.1. Oke, lalu yang kedua kita coba menggunakan 192.168.1.2. Nah, kita mencoba untuk tes ping gitu ya, ping 192.168.1.2. Nah, di sini ada reply, artinya ada balasan dari IP address yang kedua atau PC yang kedua. Artinya ini sudah terhubung ya antara satu dengan yang lain atau antara PC 0 dan PC 1. Nah, kenapa bisa terhubung? Ya, salah satu penyebabnya adalah di sini ada dua IP yang memiliki network yang sama. Di sini 192.168.1 sekian ya 11, yang ini 192.168.1.2. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ganti IP-nya ya dengan network yang berbeda, 21 gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita coba ping lagi, apakah mau 21 ya. Oke, jika kita lihat loadingnya lama ya, dan di sana muncul request timeout. Nah, ini mengartikan bahwa PC 0 tidak bisa menghubungi PC 1. Hal tersebut dikarenakan adanya network yang berbeda antara kedua PC tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa network yang sama akan bisa kita hubungkan, tapi kalau networknya berbeda maka tidak bisa kita hubungkan. Ini adalah satu PC tok ya, satu PC aja, sehingga bisa kita gunakan satu kabel. Nah, kalau misalkan kita ada beberapa PC itu misalkan, nah ada misalkan 3 PC, apakah terus kita tambahin satu kabel lagi? Tentu tidak ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menambahkan satu buah switch ya di sini, sehingga ketika misalkan kita mau menghubungkan antara PC 1 dengan PC 2 atau PC 2 dengan PC 3, maka kita bisa diberikan perantara melalui sebuah switch ini. Oke, di sini kita belum berikan IP, kita coba berikan IP dulu ya, 192.168.1.3. Oke, di sini kita cek lagi 1.2 gitu ya, 1.2. Oke, dari sini kita akan mencoba untuk melakukan panggilan dari 3 ke 1, apakah bisa? Oke, ping 192.168.1.1. Oke, langsung replay ya. Nah, bagaimana dengan 1.2? Oke, langsung replay juga. Nah, IP kita berapa sih? Kita bisa cek dengan IP config ya, IP kita 1.3 yang gitu. Nah, Pak, kalau misalkan kita punya dua jaringan yang berbeda network, terus bagaimana? Nah, kita coba simulasikan saja ya. Misalkan ini networknya kita ganti ya, kita punya IP-nya kita ganti menjadi 21 misalkan. Oke, yang di sini kita coba ganti menjadi 22. Nah, yang ketiga kita coba ganti menjadi 23 gitu. Nah, bagaimana jika PC 1 ya PC 0 pengen berhubungan dengan PC 0 yang 3 ini gitu. Nah, berarti kita harus melakukan namanya routing pakai router ya. Kita coba pakai router
PT. Nah, kita coba hubungkan. Ya, kita coba hubungkan lagi seperti ini. Nah, coba kita langsung ping ke sana ya. Ping ke 21 ya, 192.168.21. Yuk. Kita tunggu, ternyata masih RTO ya. Ternyata dengan memasangkan router di sini lalu menghubungkan dengan kabel belum memberikan hasil. Artinya ketika kita memanggil 192.168.21 atau di PC PT PC03 ini belum berhasil. Lalu bagaimana? Nah, perlu kita atur di bagian routernya. Ya, kita cek terlebih dahulu. Kita cek di config ya. Di config sini ya, ini ada fast ethernet 00. Mana fast ethernet 00? Itu coba kita cek di sini nih. Nah, FA00 artinya fast ethernet 00, berarti ini adalah jalur yang berasal dari network yang pertama. Pintunya ada di sini, jalurnya ada di sini, sehingga kita perlu membuka pintu atau jalur yang berada di router ini yang berasal dari network yang pertama. Oke, berarti kita perlu atur networknya. Kita nyalakan dulu, lalu kita berikan IP untuk gateway-nya 192.168.1 berapa terserah ya, misalkan 20, asalkan tidak sama atau tidak terpakai pada IP PC-PC yang sudah digunakan. Oke, lalu fast ethernet 10, mana fast ethernet 10? Kita coba cek di sini. Apakah di sini? Ya, fast ethernet 10, berarti jalan yang menghubungkan antara jaringan kedua dengan router. Nah, ini perlu kita setting juga. Fast ethernet ini kita nyalakan, atur 192.168.220 juga ya, kita coba. Oke. Sekarang kita akan uji dulu ya dari PC ini atau PC ini, komputer ini ke jalur sini apakah sudah terhubung. Ya, kita coba tes ping 192.168.120. Apakah sudah mau? Oh, dia sudah replay juga. Nah, sekarang kita gantian coba dari sini ya. Ping 192.168.220 ya. Sudah replay juga. Artinya jalan dari PC yang ini PT PC0 sampai ke router sudah terbuka. Apakah kita bisa menghubungi ke sini? Kita coba. Ya. Berapa? 2 1. Ya, ternyata masih request timeout juga. Kenapa ya? Perlu kita cek. Adakah pengaturan yang belum kita lakukan? Ya, kita coba ya pengaturan yang ada di sini. Oke, setelah kita mengatur jalurnya terlebih dahulu, fast ethernetnya ya, kita juga perlu mengatur di bagian routingnya ya. Kita mengatur di sini dengan memasukkan gateway-nya ya 192.168.120 misalkan tadi ya. Nah, kita add. Ya, ini artinya di blok ini ya, blok 192.168.1. Nah, gateway-nya ada di 192.168.10. Lalu kita tambahkan lagi di sebelah sininya 192.168.220 misal. Kita add kan. Nah, atau langsung ke 0 bisa. Ini sebagai jalan masuknya. Kalau tadi baru kita jalur ini ya, jalur kabel sini sama sini. Nah, sekarang di routingnya gateway-nya. Oke, kita coba cek lagi. Apakah mau? Ternyata belum mau juga sepertinya. Ya, masih request. Nah, berarti harus ada yang kita atur lagi di bagian PC-nya. Kita coba atur ya.
Nah, default gateway-nya. Default gateway itu berarti kita samakan dengan 192.168.120. Nah, ini coba juga. 192.168.220. Oke, kita coba ping lagi. Oh, kok terminal, sorry. Iya, 21. Nah, sudah terhubung ya. Jadi antara PC1, PC0 dan PC03 sudah terhubung. Berarti kita sudah melakukan pengaturan ada di IP address ini, ada di router juga. Nah, apakah kita bisa menghubungi di PC yang ke satu di network yang kedua? Ini IP-nya berapa? 192.168.22. Kita coba hubungi ya. Oke, 22. Loh, kok belum bisa? Masih tetap request timeout. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita juga harus melakukan pengaturan yang sama, yaitu memasukkan 192.168.220. Nah, kita coba lagi ya. Set ke 2 ya tadi. Nah, sudah replay. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa ketika kita akan melakukan hubungan atau menghubungkan ya antar PC yang berbeda network, maka kita perlu melibatkan namanya router di sini. Nah, pada router ini perlu kita atur terlebih dahulu ya, baik di fast ethernetnya atau penghubungnya. Jika di sini ada 3, berarti fast ethernetnya nanti ada FA00, FA01, FA02 dan seterusnya. Perlu kita berikan IP-nya. Nah, setelah itu kita berikan gateway-nya ya yang ada di RIP tadi. Oke. Nah, seperti itu. Ya, menurut saya cukup dulu untuk bagian routing yang sederhana ini. Bisa diperdalam lagi pada pertemuan atau video berikutnya. Nanti kita coba yang lebih kompleks lagi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.